warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, baiklah akan kami bacakan susunan acara yang akan kami gelar pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan pembacaan salawat Nabi. Yang ketiga, menyanyikan Indonesia Raya, disusul dengan menyanyikan Subhanul Watan, Maras Ansor, dan Bansar. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pembacaan SK dan prosesi pelantikan. Acara yang keenam, sambutan ketua terlantik. Acara yang ketujuh, pengarahan oleh ketua PCNU Bawean. Untuk acara yang terakhir adalah pembacaan doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan lancar tanpa aral apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang hal ini akan dibacakan oleh Ananda Anang Muntas. Kepada beliau disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia
Saudara hadirin yang saya hormati, atas nama Sohibul Makan atau tempat keluarga besar Ponpes Kareteng, kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat, pada semua pihak yang terkait dengan pelantikan pada malam ini yang sudah hadir di majelis ini. Dan kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kareteng kepada semua pihak tanpa kami sebut satu persatunya yang telah ikut berpartisipasi membantu atas terselenggaranya acara ini dengan lancar dan sukses, dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan, amin Allahumma amin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua hadirin yang terundang, baik instansi pemerintahan dan pengurus NU dan MWC Ansor atas kesediaannya untuk memilih tempat di ponpes kami, yaitu Miftahul Ulum Kareteng, yang telah hadirin saksikan bersama. Dan yang terakhir, kami selaku mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kareteng yang ditempati acara ini, atas ketidaksempurnaannya, baik segala sesuatunya menyusun 10 jari dari ujung rambut hingga ujung kaki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini membawa positif bagi kami yang masih masih anak muda. Mudah-mudahan mereka mengenal apa itu Ansor yang memiliki sejarah yang begitu dalam. Jadi adik-adik kita mudah-mudahan mengenal apa itu Ansor. Mudah-mudahan nanti ke belakangnya, oh ternyata Ansor itu seperti ini ya. Jadi kami terima kasih kepada segenap pengurus telah mempercayakan tempat atau Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kareteng ini dijadikan tempat pelantikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Atas segala hiraf kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Surat Keputusan nomor 0624/PP/SK 01/Romawi 7/2024 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bawean masa khidmat 2024-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bawean masa khidmat 2024-2028 sebagaimana terlampir. 2. Memberikan amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD-PRT dan peraturan organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan sampai tanggal 30 Juni 2028, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, 25 Juli 2024 Masehi. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Haji Adin Jawaharudin ditandatangani, Sekretaris Jenderal Haji A. Rifki Al-Mubarak ditandatangani. Susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bawean masa khidmat 2024-2028. Pengurus harian bagi nama
yang dipanggil harap maju ke depan menentukan posisi yang telah ditetapkan. Ketua Nanang Kosim, Wakil Ketua Sanusi, Wakil Ketua Multazam, Wakil Ketua Muhammad Ali, Wakil Ketua Daniatul Karomi, Wakil Ketua Abdul Aziz, Wakil Ketua Muhammad Asep Maulidi, Sekretaris Umum Ahmad Fatur Rozi, Wakil Sekretaris Nasrul Husaini, Wakil Sekretaris Khairul Anam, Wakil Sekretaris Muhammad Ismail, Wakil Sekretaris Yusuf, Wakil Sekretaris Saifuddin, Wakil Sekretaris Muhammad Budi Nur Isnaini, Bendahara Umum Muhir, Wakil Bendahara Nur Rahmatullah, Wakil Bendahara Muhammad Rawi, Wakil Bendahara Liaman, Wakil Bendahara Firmansyah, Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat Kiai Haji Syarifuddin Rauf SIA, Wakil Ketua Abdul Halim Al-Hashi SIA, Sekretaris Umum Syarifuddin Ja'far SAG, Wakil Sekretaris Kiai Haji Fuad Farouk SIA, Anggota Dewan Penasehat Dr. Ahmad Khalid MPDI, Dr. Ainul Yakin MHI, Ahsanul Haq SAS MM, Ahmad Rozali Syafi'i Karim. Sebelum saya memanggil pimpinan terpilih Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur, sahabat-sahabat yang di depan saya, apakah telah siap untuk dilantik? Kepada yang terhormat Ketua terpilih Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur Haji Musafa Safril, Magister Hukum, untuk segera membacakan sumpah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diambil sumpah, saya pastikan sahabat-sahabat apakah siap untuk diambil sumpahnya. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ban wa watana wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa iqtida'a wa bil ansari saffan wa tahrika. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga dan khidmat kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menjaga nama baik dan meruah organisasi, serta tidak akan sekali-kali
melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ke belakang Gus. Sulap. Mundur sedikit. Kurang nyurut. Kurang nyorot lapatan. Boleh tadi lampu sorot dari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sengaja saya mengundang semuanya, Forkopimjam, kepala desa, dan semua teman-teman pemuda seluruh Bawean, dan terutama kiai-kiai sepulau Bawean. Harapan saya, karena ini adalah pelantikan adalah sebuah janji, dan janji itu harus dipegang. Saya ingin disaksikan semuanya bahwa teman-teman pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Cabang Bawean bisa mengemban tanggung jawab yang diamanatkan oleh organisasi agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat Bawean pada umumnya. Alhamdulillah, di Ansor itu kita ada 48 ranting dan PAJ ada 5. Dan alhamdulillah di tiap desa itu ada ranting masing-masing. Ini kedepannya saya ingin pimpinan-pimpinan ranting di bawah bisa membangun komunikasi kepada seluruh jajaran kepala desa di Pulau Bawean agar bisa bersinergi, karena kita melihat sekarang banyak persoalan-persoalan yang perlu anak muda turun tangan. Belum lama ini terkait narkoba, kita sudah paham bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah musuh yang paling berat yang saat ini kita hadapi bersama. Maka oleh karenanya pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Cabang Bawean harus bisa menjadi garda terdepan, harus bisa menjadi motor agar persoalan-persoalan sosial yang ada di Pulau Bawean ini bisa terurai sedikit demi sedikit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mohon doanya ya, ini termasuk Forkopimjam juga, Bapak Polisi, banser-banser kita itu siap dan sanggup untuk dites urin. Insya Allah saya yakin tidak satu pun, saya jamin ini, tidak satu pun kader banser kita yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Para kiai, Forkopimjam, kepala desa, dan seluruh sahabat-sahabat semuanya,
adik-adik santri bahwa pelantikan ini dilaksanakan di pesantren karena saya menyadari bahwa santri saat ini mengemban tanggung jawab juga, karena persoalan-persoalan sosial ini harus dimulai dari pendidikan. Kita tahu warga Nahdien adalah rata-rata adalah santri, dan santri ke depan setelah keluar dari pesantren harus bisa bergabung kepada Ansor, Ibnu atau yang lainnya yang sekiranya bisa memberikan manfaat. Ini perlu ditekankan kepada santri-santri, karena generasi-generasi kedepannya ini pasti mempunyai banyak hal yang perlu kolaborasi bersama dari pimpinan ranting dan sampai ke pimpinan pusat, dari kepala desa, mungkin pemerintahan, kepala desa, Pemda dan seterusnya ke atas. Maka dari itu saya sangat berharap terutama kepada sahabat-sahabat yang baru saja dilantik. Kalian sudah berjanji, kalian sudah bersumpah, kalian sudah berikrar di depan para kiai, di depan pimpinan pusat, di depan Forkopimda, dan di depan seluruh tokoh masyarakat sepulau Bawean. Janji kalian didengarkan, janji kita direkam, janji kita diperhatikan, maka janji itu harus dilaksanakan. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikut tangan yang mulia. Penyerahan dari kelompok usaha pemerintah pada PG GP Ansor Bawean. Terima kasih kami sampaikan. Sekaligus penyematan biji pandan dari Ketua PG GP Ansor Bawean kepada Ketua PW Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor, kepada beliau Bapak Haji Musyafa Safrin dan Haji Fandi Ahmad Yani, disilahkan. Ya, ditepuk tangan, diaplaus pada beliau. Terima kasih. Ganteng. Oke, selanjutnya penyematan kepada Wakil Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur, Husjani. Terima kasih. Kebarannya tazab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ikatan batin yang sangat kuat dengan sahabat-sahabat Ansor di Bawean, karena cikal bakal Ansor di Bawean ketika hidup kembali 7 tahun yang lalu saya ikut hadir menyaksikan sahabat-sahabat berproses.
Ketika waktu itu salah satu syarat untuk menjadi pengurus Ansor, untuk menjadi kader Ansor, cukup hafal Maras Ansor, yang susah sekali sampai saya pulang belum hafal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menyanyikan semua, bahkan ibu-ibu muslimat juga sudah ikut hafal. Artinya di rumahnya sering disuarakan, sering dinyanyikan. Dan alhamdulillah sudah luar biasa, ada banyak kader Ansor di sini yang mungkin juga sudah ikut berkontribusi kepada masyarakat, ikut menebarkan kemanfaatan kepada masyarakat. 7 tahun yang lalu belum terlihat, hanya ada 1-2 orang. Ada sahabat Syafi'i Hadir. dan sahabat Sonosi. Hadir nggak kira-kira? Saya minta berdiri dan semua kita menyaksikan. Sahabat Sanusi berdiri. Ansor tidak boleh melupakan jasa para pendahulunya, termasuk jasanya sahabat Syafi'i. Tepuk tangan untuk sahabat Syafi'i. Saya pernah di-prank sama beliau, diajak naik ke Gunung Tengki, katanya 30 menit, ternyata 3 jam, dan ternyata dia juga sudah lupa jalannya. Ya, ingatan-ingatan itu tetap membekas di hati saya, dan paling utama adalah saya juga dididik oleh sahabat almarhum Andre Dewanto Ahmad yang mengajak saya ke sini, meneguhkan niat sahabat-sahabat Ansor untuk berproses berkhidmat di organisasi ini. Maka hingga hari ini saya, kalau ada undangan dari Bawean, saya lebih mengutamakan untuk datang ke Bawean walaupun saya sering mabuk. Saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian, kita berkirim Fatihah dulu untuk almarhum sahabat Andre Dewanto Ahmad yang membersamai kita 7 hari di sini dulu. Normalnya kaderisasi itu 3 hari, selebihnya karena tidak ada kapal, artinya harus bertahan di sini sampai 7 hari. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya juga sangat ingat betul sama Kiai Mahmud, orang pertama tokoh pertama yang saya temui di Bawean ini sama beliau, karena dulu ditambahkan di beliau. Terima kasih Kiai sudah membantu sahabat-sahabat, karena jasa panjenengan Ansor yang dulu hanya segelintir itu sudah sedemikian rupa, sudah besar. Semoga hikmat sahabat-sahabat sekalian pahalanya juga mengalir kepada panjenengan dan kepada lembaga ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, Bawean ini menjadi cabang yang strategis. Kenapa? Di Gerakan Pemuda Ansor, Banser itu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kiai-kiai sekalian, ada Badan Ansor Maritim, yang itu lebih fokus kepada pergerakan Banser di kepulauan, di lautan. Nah, barometer utama secara nasional, harapan saya lahir dari Bawean ini. Kenapa? Karena secara geografis Bawean ini sangat mendukung. Artinya kalau Banser harus bisa renang, di sini tidak perlu latihan renang lagi. Saya jamin sudah bisa renang. Tinggal didukung infrastrukturnya nanti sama Pak Bupati. Penguatan ekonomi berbasis kemaritiman juga nanti akan lahir di sini. Saya senang sekali ketika tadi diajak ke salah satu PAC yang juga punya usaha gula aren, yang ternyata sudah sempat kirim, ada orderan dari Singapura, Malaysia, bahkan sampai Australia. Ya walaupun tidak sebegitu luas ya, masalahnya hanya mungkin berapa kuintal. Saya harap ini menjadi energi bagi sahabat-sahabat yang lain untuk semakin mandiri dalam hal ekonomi, mandiri secara sendirinya, mandiri organisasinya. Kalau kader sudah bisa mandiri, insya Allah organisasinya juga bisa mandiri. Dan ini juga bisa membantu Pak Bupati dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Gresik. Selanjutnya nanti bisa kolaborasi dengan Bupati yang akan datang ya. Semoga lancar.
biar dibukakan akses seluas-luasnya. Kalau permodalan sahabat-sahabat Ansor ini, Pak Bupati ini sudah pinter, pinjol sekarang sudah merajalela, mungkin sampai ke pulau-pulau terpencil seperti Bawean ini. Tapi sahabat-sahabat ini penyakitnya tidak tahu caranya kembalikan, bingung biasanya. Ngutangnya pinter, akses permodalan banyak dari pemerintah, dari swasta sampai bangkitin. Tetapi kalau akses pemasarannya tidak terbuka secara luas, bahayanya nanti teman-teman ini bingung cara mengembalikan. Modalnya habis, barangnya habis, cicilannya tetap numpuk dan berbunga-bunga. Bukan wajahnya yang berbunga-bunga, tapi cicilannya yang berbunga-bunga. Jadi bahaya. Makanya perlu dibukakan akses pemasaran bagi sahabat-sahabat yang sudah berproduksi. Yang kedua, di Ansor itu, Banser itu punya Badan Ansor Tanggap Bencana, Bagana. Geografis di Bawean ini kita ingat beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi yang melanda kita, yang melanda sahabat-sahabat, teman-teman, warga Bawean. Semoga tidak terjadi lagi. Amin ya rabbal alamin. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya langsung kepada para kiai, para masyayikh di Bawean. Saya titip sahabat-sahabat Ansor di Bawean, kiai, kalau ada nakal-nakalnya ya biasa anak muda, biasanya ya ada aja yang agak miring-miring, ya tinggal ditempeleng aja. Siap ya. Terima kasih. Atas kelebihnya mohon maaf. Mohon maaf, tadi saya dengar di Bawean ada Banser senior yang sebelum 7 tahun yang lalu sudah ada dan pernah berkhidmat. Siapapun beliau, apabila ada di sini saya minta untuk dihadirkan, untuk diajak terlibat. Ini Pak siapa Pak namanya? Muhammad Sunan. Muhammad Sunan. Oh, Sunan. Nomor anggota 60. Berarti ini termasuk ashabikunal awalun. Ya. Terima kasih. Ya, minta foto dulu ya. Yang begini-begini ini harus kita apresiasi. Ali berokok, Ali berokok. Ketua terpilih. Tidak ada yang mencari metode lain selain metode ini. Kalau ada yang mencari metode lain dari Nahdlatul Ulama, di luar pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor dan seterusnya, maka dibubarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para alim, para kiai, bunyai, yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Ini pelantikan baru pertama kalinya, walaupun Ansornya sudah ada lama tadi. Jadi siapa tadi yang lama? Syafi'i itu kepengen dilantik dari dulu itu. SK-nya enggak turun-turun. Tapi kita tidak boleh, tadi sudah disampaikan oleh ketua wilayah, kita tidak boleh melupakan pendahulu-pendahulu kita. Kita hari ini bisa berdiri di sini tidak lepas dari doa para pendahulu kita, termasuk sahabat Syafi'i. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Dan hari ini Gus Nanang dilantik menjadi ketua pertama kali Ansor Bawean.
beserta seluruh pengurus jajaran yang lain, sekretaris, bendahara, dan pengurus yang lain. Mudah-mudahan spiritnya, semangatnya terus memberikan kemanfaatan. Tadi disampaikan oleh Ketua Ansor Wilayah bagaimana terus turun ke bawah, menyapa ranting, menyapa PAJ. Tentu ini perlu biaya, dan hari ini pelantikan ini momennya tepat. Saya tadi udah bisik-bisik kepada Gus Nana, ini momen pelantikannya tepat, sebentar lagi bulan November. Itu yang ketawa sudah hafal, bulan November itu harus mempersiapkan proposal. November, 30 November kita gedok anggaran belanja 2025. Maka di sini harus segera menyusun program kerja. Program kerja disusun bukan hanya kemauan pengurus cabang, tetapi mendengar problematika, mendengar masalah di saat ranting ini yang senantiasa bersama-sama dengan masyarakat, khususnya masyarakat Bawean. Saya ucapkan mudah-mudahan Ansor Bawean ini terus menjadi pelopor, menjadi spirit kemajuan Pulau Bawean. Amin ya rabbal alamin. Itu santrinya sudah jatuh itu nanti. Tandanya saya tidak boleh sambutan panjang-panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya lihat Ketua GPA Ansor Wilayah sudah foto di tembakau, di lahan-lahan sawah yang hari ini bisa kita lihat membangun Bawean. Kami berusaha mencoba membangun Pulau Bawean dari sektor mana saja, semua. Pendidikan dibangun, kesehatan dibangun, pertanian dibangun. Kita terus mencoba. Kabupaten Gresik 18 kecamatan, 16 di daratan, 2 di kepulauan. Salah satu membangun Pulau Bawean dari segi pertanian. Alhamdulillah bersama-sama dengan TNI AD, Pak Dandim, Pangdam, sampai ke Pak Kasat, Pulau Bawean menjadi perhatian beliau-beliau. Kita punya lahan luasan sawah yang begitu luas, tetapi produktivitas panen tidak mencapai optimal karena kebutuhan air yang teraliri di sawah kurang maksimal. Alhamdulillah gagasan pipanisasi sudah mulai jalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, akhir bulan atau awal bulan ke depan, diresmikan sebagai kado terindah dari TNI Angkatan Darat untuk masyarakat Bawean di hari ulang tahun TNI 5 Oktober yang lalu. Mudah-mudahan sinergitas TNI Angkatan Darat dan juga pemerintah daerah serta seluruh peran masyarakat, kepala desa, semuanya pertanian di Bawean ini optimal. Kami sudah menghitung dengan adanya pipanisasi, jumlah produktivitas pertanian di Bawean akan meningkat. Tinggal spiritnya. Nanti ada pertanyaan, kira-kira kalau panen ada yang beli tak? Ada. Kita sudah menghitung subsidi transport untuk gabah petani di Pulau Bawean. Tidak lebih, kurang lebih Rp500 per kilo untuk subsidi transport. Kita sudah menghitung, artinya tinggal tancap gas masyarakat Bawean. Terutama tadi disampaikan sekarang mulai banyak petani-petani muda di Bawean. Top. Kita doakan Ansor juga menjadi pelopor. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan di Pulau Bawean, salah satunya adalah
memperbaiki infrastruktur pertanian yang ada di Bawean. Setuju? Agar apa? Agar yang kerja di luar negeri sebagai pekerja migran pulang kembali. Pulang. Karena produktivitas lahan di sawah-sawah di Pulau Bawean sudah diperbaiki. Kami berharap sinergitas ke depan dengan pemerintahan yang baru yang akan datang, karena proses demokrasinya harus kita lewati. Jangan sampai Siap, Gus. Nyoblos nomor 1. Dengar bos, nggak dengar. jangan nanti turun di langsung didatangi Bawaslu nanti. Ada di belakang, Gus. Ada banser. Bawaslunya hadir di depan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sinergi ini. Bawaslunya banser. Insya Allah dengan Gus Nana kami bisa berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita membangun Bawean bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses bagi pemuda Ansor, khususnya Pulau Bawean. Tinggal kita tunggu kunjungannya di daratan. Mudah-mudahan sinergi kolaborasi semakin membaik untuk masyarakat Bawean. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya gerakan pemuda Ansor itu lancar ngurus SK-nya seperti Bandung-Bandung yang lain. Ternyata tidak seperti harapan kita, sulit sekali. Jadi ketika saya ke kantor PW masih di Jalan Darmo dulu, itu ketemunya hanya satu orang itu saja, dan itu kan pengurus. Dia hanya full timer di situ. Yang pengurusnya nggak tahu, nggak jelas kantornya itu di mana. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian kita bentuk lagi. Tak salah filmnya Kiai Zubaidi pembentukan Langker di desa. Juga tidak berumur lama itu Ansornya. Jadi kita menunggu pelantikan Ansor yang definitif seperti sekarang ini 20 tahun nunggunya. Baru ada pengurus Ansor yang definitif seperti sekarang. Alhamdulillah yang jadi korban itu Pak Syafi'i. Pak Syafi'i itu ngurusi Ansor 5 tahun tapi SK-nya hanya setahun. Itu Ansor teraneh di dunia dan akhirat. Tapi alhamdulillah Pak Syafi'i itu walaupun SK-nya hanya setahun itu saya harus acungi jempol, karena di bawah beliau itu gerakan pemuda Ansor itu luar biasa gerakannya. Kegiatannya walaupun tanpa SK, dan kegiatan-kegiatan NU terutama pengajian keliling itu yang keliling Bawean itu teman-teman Ansor yang banyak mewarnai di situ. Mungkin yang seperti tempel. Mudah-mudahan sahabat Nanang ini yang baru dilantik ini akan kembali menggerakkan, menjadi penggerak teman-teman sahabat-sahabat GP Ansor di ranting-ranting dan di ACP. Amin Allahumma. Karena para hadirin sekalian, bola pengurus cabang itu mon habis kiri kanan di jajaran pengurus cabang MU itu di wakil-wakil ketua untuk sokong seputarnya kiai. Paling tinggi ustadz kan, itu pun ustadz dari kampung-kampung. Ini Pak, itu coba dilihat di wakil saya itu Pak Kusali, menantu pada galon juga gimana itu lagi. Bodoh Pak Halim, kan betul betul aja ya Pak Halim. Pak Halim putra nasiran gitu kan. Ini terus terang saja saya mulai kan terlalu Pak itu ada aktivis NU yang nasab aktivismenya itu jelas. Nah sahabat Nanang ini sempurna ini. Beliau adalah putra Kiai Haji Abdul Aziz Ismail, mantan ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama 2 periode. Thank you guys. Mantan Rais Suriah PCNU Bawean. Sekarang lagi Mustasyar PCNU Bawean. Kan sempurna itu secara nasab ke Edward.
Jadi kalau tidak beres sahabat Nanang ini memang keterlaluan. Ya, berarti mungkin di Parguno itu putranya Zubaidi, Dr. Nur Salifuddin Inabi orang. Lumayan nasabnya jelas juga itu. Namun mulai nanti kan bapak saya itu ketua ranting NU, ya ranting dulu bapak. Jadi itu saya benar-benar bersyukur sahabat Nanang itu bisa dilantik pada hari ini, mudah-mudahan berkah kan sih, mudah-mudahan berkah. Dan ingat Nang bahwa di Ansor itu posisinya kalau di NU itu kader itu di tengah, jadi di atasnya ada NU, lalu di bawahnya ada IPNU dan UPP. Nah, tengahnya puncak agama khairul umur awsatuha. Tapi ingat muskilatul umur awsatuha ya. Di tengah-tengah tos sumber keenakan dan sumber kebaikan, tapi juga sumber muskilah. Mun tengah-tengah bermasalah itu nampak kawal untuk kepelongan tangga. Paham itu? Oke. Ya, tolong diingat itu sahabat Nana. Jadi karena itu maka Ansor itu kalau mesin itu kalau apa namanya kendaraan bermotor itu mesinnya, prosesornya itu prosesor yang kita harapkan akan menghasilkan kader yang baik dari Ansor itu. Karena untuk siapa? Untuk Nahdlatul Ulama. Kalau di situ bermasalah, maka NU-nya pun akan kena masalah. Karena mesinnya di situ. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan itu kader-kader di bawah sahabat Nanang itu akan betul-betul menjadi warna, menjadi apa namanya pembeda bagi proses yang terjadi sebelumnya. Itu nanti buahnya akan kita tunggu di Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang bahagia, Ansor itu paling tidak ya pertama harus memiliki kemampuan untuk memahami masalah-masalah bangsa, satu. Yang kedua, masalah-masalah keagamaan, yang kedua. Seperti misalnya ada apa namanya isu di NU itu harus tahu Ansor. Sekarang isu yang marak lagi isu apa itu? Ba'alawi, ya, isu nasab. Ia tidak perlu terlalu apa namanya memihak sana memihak sini, tapi harus tahu masalahnya seperti apa. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mendukung sana mendukung sini, tapi paling tidak ngerti masalahnya seperti apa. Termasuk juga yang disampaikan tadi itu masalah-masalah kebawayanan. Jangan sampai lupa bahwa di bawayan kita ini penuh masalah. Ada sejumlah masalah yang kata sahabat Nanang sendiri tadi butuh orang-orang muda untuk menyelesaikan supaya bisa selesai dengan baik, supaya bisa terhandle dan tertangani dengan baik. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qauli wa astaghfirullahaladzim. Allahumma waffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam-jam dan orang yang tentang ya sudah sekali kemudian dari warna semua tambah belas dari yang sudah dinasti dengan Hasan sahabat di asal Fir'aun وصولهم وأفضلهم ولسان يا أستاذنا ومشايخنا الفاتحة